Once again, let's for Jesus. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat dahsyat buat Tuhan kita. You may now be seated, please. Boleh duduk saudara. But before I share the word of God, Sebelum saya membagikan firman Tuhan, it's good also to introduce to us ourselves. saya mau memperkenalkan diri Because kami. it's our first time to meet each other. Karena ini pertama kalinya kita ketemu may I saudara. ask the video to please play for a while. Short Tim video. media boleh putarkan video yang pertama. You will yang tadi know me, pagi. you will know my wife. Jadi Anda bisa mengenal saya, bisa mengenal istri saya dari sini. 2019, the worldwide ministries of the Jesus Chosen Generation has been a movement of faith, transformation, and purpose led by our senior pastors, Bishop Erwin Hayoma and Pastor Tess Hayoma, who has been in the ministry for 31 years with degrees in theology and a Master of Information Technology from Notre Dame of Marble University. Pastor Erwin Hayoma has dedicated his life to teaching and spiritual leadership. As a college instructor and minister, he was honored with a Doctor of Divinity honoris causa in 2018. He continues to inspire and serve others. TJC continues to grow, impacting lives and communities worldwide. At the heart of our mission is disciples, empowering believers to grow in faith and walk together through social groups. Our main church building is still under construction, with the entire TJC family working together to complete it, demonstrating unwavering faith in God's vision. Through church planting, we expand God's kingdom with local churches in the Philippines, TJC Kalampang, TJC City, TJC Lantan, TJC Paradise, TJC Polomalok, TJC Employees, TJC Connell, TJC Montalban, Manila, TJC Alabo, and TJC Glan. Zimbalai brings the church into homes, strengthening families in faith. Every Sunday, more than 100 house churches gather to host Zimbalai, building a strong spiritual foundation within communities. Additionally, more than 100 life groups are dedicated in providing guidance, listening to God's people, and reaching those who have yet to hear the gospel in marketplaces. Sharing God's love through nourishment, the TJC Gen Feeding Ministry provides meals and spiritual encouragement to those in need. Each week, dedicated volunteers serve with compassion, bringing hope and care to individuals and families. Our TJC campsite and prayer mountain is now open for prayer, fasting, and recreation, a sacred retreat where people seek God's presence with ongoing development. Through the dedication of our TJC family, we believe in the next generation. Sigao Gensen supports individuals in growth and well-being, with leaders helping students with their education and providing livelihood programs to teach families how to earn for their daily needs. Beyond spiritual growth, we equip young people with skills in video, graphics, and virtual assistance, helping them secure jobs and align their finances for God's kingdom. This is more than a ministry. It's a movement of faith, family, and purpose. Join us and be part of the transformation. Well, good evening once again. Jadi salam sekali lagi buat Anda. As you watch for a while, Waktu Anda tadi nonton, we introduce ourselves for kami the glory of memperkenalkan God. diri kami. And we came from the Philippines Kami datang dari Filipina. and bringing you greetings in the name of the Lord tonight. Kami membawa salam dari Tuhan kita Yesus Kristus buat Anda. This morning, Pagi ini, I preach also the word of God here in this pulpit. saya juga bagikan firman Tuhan dari And I mimbar was talking ini. about to win souls and making disciples. Saya bicara tentang bagaimana memenangkan jiwa dan memuridkan. And I believe Dan saya percaya that winning souls bahwa memenangkan jiwa and making disciples dan memuridkan is the heartbeat of Jesus. itu adalah detak jantung dari Tuhan kita And that's the Yesus. very reason Dan itu adalah alasan terutama why Jesus kenapa Yesus came to this world datang kepada dunia ini. for you Buat Anda to be saved, diselamatkan, for you buat saudara to share the word of God, untuk membagikan firman Tuhan, to share your salvation membagikan keselamatan yang to saudara those punya. people Buat mereka lah who are not yet saved. yang belum diselamatkan. The Lord wants us Tuhan mau kita to be used by Him untuk dipakai and to Tuhan expand His kingdom. untuk memperluas kerajaan. We are not building our own kingdom. Kita ini nggak bangun kerajaan I sendiri. am not building my own kingdom. Saya pun tidak bangun kerajaan saya But sendiri. each one of us, Tapi every one of us setiap kita must join together, harus bergabung bersama build God's kingdom, membangun kerajaan which Tuhan is to win souls untuk memenangkan jiwa and making disciples. dan juga memuridkan. Tonight, Jadi malam ini I will encourage you once again. saya mau mendorong saudara sekali Maybe you are lagi. here this morning. Kalau Anda ada di sini pagi ini, I will continue my message, saya akan melanjutkan pesan Tuhan which is the importance yang adalah of pentingnya winning
memenangkan or witnessing a soul for Jesus. atau menjadi saksi buat jiwa-jiwa buat Yesus. It's very important for us Sangat penting saudara buat kita to go untuk pergi, to share the word of God. untuk membagikan firman. We are not saved Kita ini tidak just to selamatkan sit down in the chair. hanya untuk duduk di kursi Anda. We are not saved Kita ini tidak just to diselamatkan enjoy the salvation cuma untuk menikmati that we selamat have in the kita Lord. yang kita punya dalam But I Tuhan. want you to understand Tapi saya rindu saudara that we mengerti are saved bahwa kita ini You are diselamatkan, saved. Anda diselamatkan to share that salvation untuk membagi keselamatan itu to the people around us, kepada orang-orang di sekitar kita, to the Muslims, kepada orang-orang yang hijau, to everyone. kepada setiap orang. Because Jesus Karena Yesus loved the world, mengasihi dunia ini and that is every one of us dan Dia mengasihi setiap living in this kita world. yang ada tinggal di dunia ini. We are to witness a soul for Jesus. Kita ini harusnya menjadi saksi buat jiwa-jiwa. Why? Kenapa? Because every soul Karena setiap jiwa itu is eternally valuable. sangat berharga. God views every human being Tuhan memakai setiap manusia not just a flesh, bukan cuma daging but aja, as a soul tapi sebagai jiwanya with eternal destiny. dengan sebuah destiny yang kekal, saudara. Either with Him in heaven Antara dengan Tuhan di or surga separated in judgment. atau terpisah dalam sebuah The penghakiman. Bible speaks Firman Tuhan bicara that there are two destinations. bahwa ada tujuan akhir, Eternal destination tujuan akhir yang kekal for a person buat seseorang after setelah he died here on earth. mati di dunia. Number one, Yang pertama, if we have Jesus in our heart, kalau kita punya Yesus di hati kita, we will surely go to heaven. kita tentunya akan ke surga. But Tetapi if we don't have Jesus, kalau kita ini nggak punya Yesus, sad to say sedih untuk bilang ya, that a person kalau orang itu after he dies, setelah dia mati, he will go to eternal death. dia akan mengalami yang namanya Which is kematian the lake yang of kekal, fire. yang adalah danau berapi itu. So that is the number one reason Itu adalah alasan why we pertama need kenapa kita to sangat perlu witness a soul. untuk bersaksi kepada For jiwa-jiwa Jesus. buat Tuhan Because Yesus. one soul Karena satu jiwa is eternally valuable. itu secara kekal sangat berharga. No soul is insignificant, Nggak ada satupun jiwa yang nggak penting. and no person is beyond reach. Dan tidak ada seorang pun yang tidak bisa dijangkau. No effort to reach one soul is wasted. Tidak ada usaha yang sia-sia supaya jangan sampai ada jiwa yang terhilang, saudara. So each one of us, Jadi setiap kita, the Lord has assigned, Tuhan itu the menugaskan. Lord has given us the opportunity Tuhan berikan kepada kita to kesempatan share that person untuk membagi kepada for orang itu. Jesus. Untuk Tuhan Yesus. That's the number one important thing Itu alasan pertama yang why terutama. we need Kenapa kita perlu to share the word of God untuk membagikan firman Tuhan. or to witness a person. Atau untuk bersaksi kepada For orang-orang Jesus. buat Tuhan Yesus. For the Son of Man Karena seorang anak manusia came to seek datang untuk melihat and to save the lost. dan juga untuk menyelamatkan yang terhilang. In Luke chapter 19 verse 10, Lukas 19 ayat yang 10 dikatakan, Jesus came to this earth Tuhan Yesus datang ke dunia ini to seek untuk and to save mencari dan menyelamatkan yang terhilang. one soul. Satu jiwa aja yang terhilang Tuhan If we cari. understand this principle, Kalau kita sangat mengerti that each prinsip one of ini, us bahwa setiap kita must share harus bagi the word of God firman Tuhan to a itu person. kepada seseorang. It's good to share the word of God for a group of people, Bagus sih kalau kita bisa bagikan kepada sekelompok orang, itu bagus. but it's something Tapi adalah sesuatu yang lebih to really intentionally untuk benar-benar bermaksud berbagi come to firman that one person kepada satu orang itu and share to him dan berbagi kepada the dia word of God. firman Tuhan. When we reach out to a one soul, Waktu kita ini menjangkau satu jiwa ini, actually sebenarnya we are joining God kita ini bersama dengan in His Tuhan greatest mission, dalam misi yang besar and ini. that is to rescue Dan itu adalah untuk menyelamatkan of one soul satu jiwa for Jesus. buat Tuhan Yesus. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, I came aku datang for the one. untuk mereka. You know, Jesus modeled soul winning. Ya, Jesus kalau Yesus modeled aja soul winning melakukan memenangkan jiwa ini, not just in crowds, bukan cuma di kerumunan orang banyak, but in personal encounters. tapi dalam perjumpaan secara pribadi. When He approached Peter,
Waktu dia mendekati He Petrus, said to Peter, Peter, dia berkata, Petrus, I will make you aku akan membuatmu a fisher of men. menjadi penjala manusia. And when Jesus also approached some other apostles, Ketika dia mendekati calon rasul he berikutnya, approached them dia mendekati mereka one by one. satu per And so satu. Jesus came Dan lalu Yesus ini datang for the one. buat seseorang itu. The Samaritan woman at the well Wanita Samaria yang in ada John chapter 4, di pinggir sumur itu di Yohanes 1. he witnessed that woman. Oh, di Yohanes 4. Dia pun bersaksi kepada wanita ini. Zacchaeus, Zakheus. he witnessed Zacchaeus up in the tree. Dia memanggil Zakheus yang ada di atas pohon. There was one day while Jesus was walking in a certain town, Dan waktu Tuhan Yesus jalan di satu kota tertentu, there was a man named Zacchaeus. ada seseorang yang namanya Zakheus. And I know you know him. Dan saya tahu Anda juga tahu He's a tentang dia. short person, Orangnya pendek, shorter than me. mungkin lebih pendek dari saya. And that man desired to know who Jesus is. Dan orang ini sangat rindu untuk kenal Yesus itu siapa ya. And because of his short stature, Dan karena dia ini pendek, he cannot see Jesus. kan gak bisa lihat Because Yesus. there are a lot of people Karena dia terhalang udah begitu banyak orang distracted him yang mengganggu come to pemandangannya Jesus. untuk melihat Yesus. And what he did, Lalu apa yang dia buat? he ran away from the crowd, Dia lari dari kerumunan orang banyak. climbed to a sycamore tree, Lalu dia and memanjat waited pohon. Jesus Dan lalu melihat to Yesus. come in his way. Dia tunggu untuk sampai Yesus lewat, saudara. But Jesus Tapi Yesus know him. mengenal dia. Jesus passed to that sycamore tree Tuhan Yesus lewat dari pohon itu. and intentionally stopped Dan dia bermaksud memang berhenti. and telling Zacchaeus, Dan berkata kepada, hey Zakheus. Zacchaeus, Zakheus, come down, ayo turun. for I want to come Karena aku nih mau Into mampir your house. ke rumahmu. and will have Dan dinner with you. mau makan-makan sama kamu. So in that way, Jadi dengan cara itu, Jesus was particularly witnessing a person, one person. Tuhan Yesus itu secara khusus bersaksi kepada In satu Luke orang. chapter 23, Di Lukas pasal when 23, Jesus was crucified on the cross, di mana Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. in his right and left side, Kan ada di kanan dan kiri. there was two sinners, the thieves. Iya, dan ada seorang pencuri di situ. And in his other side, Dan di sisi yang lain, the thief mocked him. ada satu kriminal juga yang mengejek Yesus. And he said, if you are Jesus, if you're the Son of God, Dia bilang gini, kalau kamu nih memang Yesus, come anak down to the Allah, cross, turun aja dari salib. save yourself, Selamatkan dirimu. and save us too. Dan selamatin kami juga. It was a mockery Itu adalah sebuah cemoohan for Jesus. kepada Yesus. But the other thief, Tapi yang the other sinner, satunya, pendosa yang satunya, said, dia berkata begini, Lord Jesus, Tuhan Yesus, today, hari ini, if you go to the paradise, kalau engkau nih ke surga, please remember me. ingat saya Tuhan. And in that moment, Dan momen itu saudara, Jesus said to that sinner, Tuhan Yesus berkata kepada pendosa ini, to a thief, kepada seorang he pencuri, said to him, dia berkata begini, right now, saat ini you will go with me kamu akan pergi bersama dengan in aku paradise. di surga. In that way, Dengan cara itu saudara, Jesus Tuhan Yesus really came benar-benar datang. not for the crowd, Bukan cuma buat orang banyak, but he intentionally tapi dia secara witnessed khusus one person at a time. bersaksi kepada satu demi satu orang. And I believe Dan saya percaya that same principle, prinsip yang sama, each one of us, bahwa setiap kita, there are people ada banyak orang that's been assigned to us. yang sudah ditugaskan ke We are kita. the one, Dan kitalah orangnya, we must tell them bahwa kita ini harus about bersaksi Jesus. tentang Yesus buat mereka. Jesus is the only person Satu-satunya that pribadi would save a person. yang bisa menyelamatkan seseorang. So it's a challenge for every one of us. Jadi sebenarnya ini tantangan buat Not to keep setiap kita. silent. Not to keep silent. Jangan Anda diam. Not to just sit down Jangan in the cuma church. duduk di gereja, But saudara. we have the responsibility Tapi kita ini punya tanggung to jawab open our mouth untuk buka mulut kita and tell people, dan bilang kepada tell jiwa-jiwa, those people, bilang kepada mereka itu, people who are not yet saved. mereka yang bahkan belum diselamatkan. It might be your own family. Mungkin itu keluarga saudara. Your family are not yet saved. Mungkin Anda punya keluarga yang belum selamat. You are to tell them Ayo mari beritahu mereka about Jesus. tentang Yesus. You are to bring them Anda akan bawa mereka to Jesus kepada Yesus by inviting them dengan mengundang mereka to come with you. untuk datang bersama In the Anda church. kepada gereja.
Jesus never overlooked the individual. Tuhan Yesus itu nggak pernah menganggap remeh atau merendahkan satu pribadi And manapun. neither should we. Dan kita juga tidak bisa begitu. Reaching a soul Menjangkau jiwa is not itu about numbers. bukan cuma soal It's angka, about love. tentang kasih, saudara. Yes, sometimes Ya memang kadang we want to share a group of people. enak gitu ya kalau kita bagikan kepada kelompok orang banyak. It's not that bad. Nggak salah, But the nggak question buruk. is, Tapi bedanya gini, can you handle them? bisa nggak Anda mengurus setiap kerumunan orang banyak yang mendengarkan Anda ini? Why not come Kenapa sih nggak to one datang person, kepada satu orang misalnya? tell him, Beritahu kepada dia, invite him, and bring him to the feet of Jesus. undang dia dan bawa dia kepada kaki Yesus. So Jesus came for the what? Jadi Yesus datang buat seseorang. Obedience to the Great Commission. Ketaatan kepada amanat agung. One of the reason why we need to witness a soul Kenapa kita ini harus bersaksi kepada It's in seorang jiwa? obedience. Itu adalah tindakan to ketaatan the Great Commission. untuk sebuah amanat agung. In the Bible, Nah di Alkitab, there is I only one new saya cuma great tahu command. satu perintah atau amanat agung itu. Well, of course, in the Bible, in the Old Testament, we have the 10 great commandments. Dan kalau di perjanjian lama kan kita punya 10 perintah Allah. But in the New Testament, Tapi dalam there perjanjian was baru one commandment ada satu perintah that came out from the mouth of Jesus. yang keluar dari mulutnya And we Tuhan call that Yesus. the Great Commandment. Dan karena itu The kita Great Commission. disebut sebagai And what is perintah that? agung. Dan apa itu? It is to witness people for Itu Jesus. adalah bersaksi buat jiwa-jiwa buat Yesus. In Matthew chapter, this morning I took about Matthew chapter 28 verse 18 to 19 and 20. Matius 23 tadi saya bahas That pagi we ini. are to go, Bahwa kita ini harus pergi win souls, memenangkan jiwa and make disciples. dan memuridkan. And that is the Great Commission. Dan itu adalah amanat agung itu. Whenever the king spoke the word, Kapanpun seorang raja mau mengeluarkan it pemerintah, becomes a law. itu kan menjadi sebuah hukum, saudara. And Jesus Nah Yesus commanded berkata, every one of us, memerintahkan kepada setiap kita, not just for the pastors, bukan cuma pendeta, not just for the bukan missionaries, cuma buat para not pemisionaris, just for the church leaders, bukan cuma para pemimpin but gereja, Jesus said, tapi Yesus berkata, all of us, semua kita, every believers setiap orang percaya must hear harus the dengar word of God perkataan Tuhan to ini every people. buat setiap orang. Whenever you disobey that commandment, Kapanpun Anda tidak taat you kepada sebuah act perintah, as a rebel person. Anda itu dianggap sebagai pemberontak, saudara. To witness a soul for Jesus Untuk menjadi saksi buat is to jiwa-jiwa obey adalah untuk jadi orang yang the taat Great Commission. kepada amanat agung. Reaching souls Nah, menjangkau jiwa is not just an act of compassion, bukan cuma sebuah tindakan belas kasihan, but it is a command of Jesus. tapi itu memang perintah Yesus. And we are to obey. Dan kita ini harus taat. If you disobey the command of the Kalau king, Anda tidak taat dari perintah raja, what will happen to us? apa yang terjadi sama kita, saudara? Once again, in Matthew 28 verse 19, Sekali lagi di Matius 23 ayat 19 Says, dikatakan "Go." begini. Pergi and make disciples dan jadikan semua bangsa muridku. of all nations. Jadikan semua bangsa muridku. I'm so thankful Saya bersyukur that sekali. the Lord has opened us the way Tuhan itu membuka jalan buat kita to come untuk datang. and visit your place. Buat kami datang Your untuk beautiful mengunjungi place here in tempat Indonesia. saudara yang sangat indah ini di Just to Indonesia share the word of God. dan bisa memberikan firman Tuhan. And I believe Saya percaya, saudara, that commission amanat agung ini is not only for me, bukan cuma buat saya kok, but it is for every one of tapi us. buat setiap kita. Are you there? Saudara ada di sini? Amin. The Dikit lah. importance of witnessing one soul, Nah, untuk bisa bersaksi kepada satu jiwa, you might be their only messenger. ternyata mungkin Anda satu-satunya pembawa pesan itu loh buat mereka. You know, some people, Nah, kadang ya ada beberapa orang, they will never walk into a church, mungkin mereka nggak akan pernah jalan melangkah ke gereja, read a Bible, baca Alkitab mungkin, or they will never listen to the sermon. atau mungkin seumur hidupnya nggak akan pernah dengar khotbah. But Tetapi when they will meet you, waktu mereka bertemu saudara, your kindness,
Kebaikanmu can open their heart. bisa buka hati mereka. Your testimony Kesaksian saudara can awaken their curiosity. bisa membangkitkan rasa ingin tahu mereka. And your courage to speak Dan keberanian saudara untuk berbicara can introduce them to Christ. bisa memperkenalkan mereka kepada In Romans Kristus. chapter 10 verse 14, Roma 10 ayat 14 berkata, it says there, how can they hear bagaimana kita bisa mendengar without someone bagaimana mereka bisa mendengar preaching to them? tanpa seseorang khotbah kepada mereka. So it needs you Jadi And butuh me. saudara dan to saya speak out the word. untuk yang ngomongin As I said a firman. while ago, Kepada waktu yang saya bilang that beberapa there waktu are yang lalu, certain people ada nih memang orang-orang whom God assigned to every one of us, di mana memang Tuhan in which you are the one Tuhan beri tugas kepada kita dan assigned to saudara share lah God's word to him or her. yang memang ditugaskan untuk bicara kepada kelompok orang ini. Don't say, Mereka yang berkata, it's the work of the pastor. aduh ini kerjaannya pastor It's the lah. work of the church leaders. Aduh ini mah kerjaannya pemimpin gereja. It's not mine, Bukan kerjaan saya lah. but the word of God. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata, It says tidak berkata that seperti ini. you and me Bahwa saudara dan are saya commissioned, adalah are ditugaskan, mandated memang diberi mandat to share Jesus untuk membagikan Yesus to everyone. kepada setiap pribadi. You might be, Anda mungkin Their only satu-satunya messenger. pembawa pesan buat according mereka. to the survey, Saudara, menurut survei ya, there are many people ada begitu banyak orang would like to come to the church, mau sih ke gereja, waiting for someone nunggu sebenarnya untuk to seseorang invite them. yang ngundang mereka. You know, in the business world, Saudara tahu dalam dunia bisnis, sometimes in my life, kadang-kadang dalam hidup I've been saya, in a networking. saya ini kan mengalami networking ya, berhubungan secara bisnis dengan We used to orang. challenge people, we used to invite people, Kita kan biasanya menantang orang, ayo mengundang Please orang, come. ayo datang untuk and bisnis listen to kita. our presentation. Lalu dengerin presentasi kami gitu ya. And people would not respond in just one call. Dan kadang memang mereka nggak respon cuma dengan But sekali if you keep telepon. inviting them, Tapi kalau Anda undang terus if you menerus, keep calling them terus telepon mereka to come, untuk datang, they will be forcefully mereka akhirnya mungkin awalnya terpaksa dulu to come to the invitation. datang kepada undangan saudara. And so, Dan lalu, according to the survey, berdasarkan survei, that there are many people ternyata ada banyak would orang like to come to church, yang mau datang ke would like gereja, to come to Jesus, yang mau datang ke but Yesus, they need someone tapi mereka butuh seseorang to invite them. untuk undang mereka. They need someone Mereka butuh to seseorang accompany them untuk menemani to mereka, come to the church. untuk duduk di And kursi-kursi listen to the itu word of God. dan mendengarkan firman Tuhan. You might be Mungkin saudara lah their only messenger. satu-satunya pembawa pesan So itu buat don't mereka. keep silent. Jadi jangan diam saudara. Tell Jesus. Mari bilang kepada Yesus. Tell the people about Jesus. Bilang kepada orang-orang tentang That's Yesus. only Jesus, Bahwa satu-satunya Yesus our Savior. yang bisa menyelamatkan. The Bible says Firman Tuhan bilang, that there is no other name tidak ada nama yang lain. given here on earth Bahkan di bumi ini. whereby person Atau orang. can be saved. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun bisa diselamatkan. It's not our religion. Bukanlah soal It's agama. not our denomination. Bukanlah denominasi yang It's not menyelamatkan. our church building. Bukanlah gedung gereja kita. But the only one Tapi can satu-satunya solve that problem. yang bisa menyelesaikan masalah It's the name, adalah Of nama Jesus. dari Yesus Kristus. the name above all names. Nama di atas segala nama. And we are to share Jesus Dan bagian kita untuk membagikan to Yesus ini every people kepada setiap that pribadi we encounter yang kita temui every day. setiap hari. In our family, Dalam keluarga kita, our relatives, dalam relasi kita, classmates in school, mungkin teman sekolah, business partners, partner bisnis Anda, workmates in a company. teman bekerja, We are to tell them kita ini harusnya bilang about Jesus. tentang Yesus. Don't be silent. Jangan diam saudara. Show your kind to the people. Mari tunjukkan keramahanmu. Now, can I ask one video to be played? The video that I shared this morning. Saya boleh minta you will video yang kedua understand tadi what pagi I'm talking this afternoon. supaya Anda bisa mengerti apa yang saya omongkan hari ini saudara ya. Seal Y. Silwai.
A community in General Ini adalah Santos komunitas City dalam that kota faces General many Santos yang challenges. menghadapi begitu banyak tantangan. Life here isn't Hidupnya easy. nih nggak mudah. Families live in small, Mereka tinggal crowded di tempat spaces. yang begitu penuh sesak. Most of them in squatter Banyak areas. mereka itu cuma tinggal Some pakai without bedeng, homes saudara. of their own. Bahkan nggak punya rumah. Just finding space where Cuma they can. ya nebeng tinggal Many di mana-mana. parents have no stable Banyak job. orang tidak punya pekerjaan Some rely stabil. on daily Beberapa labor. ada yang jadi kuli. Others have no Atau income mungkin at nggak all. punya penghasilan sama sekali. Nah, area ini tuh sangat rentan dengan bahaya. Ada badai, ada banjir, beberapa rumah ini keadaan banjir di situ, saudara, kena ombak jadi hancur. Dan dalam hari Natal ini terjadi. Nah, ini ada tempat di mana orang-orang muda tuh gampang melenceng dari jalan yang benar. Banyak sekali keluarga hancur, orang berantem tiap hari. Nah, ada sebuah stronghold ya, ada roh-roh penguasa di sini, sesuatu yang berat yang menggenggam hidup banyak orang, dan semua kegelapan itu, dalam semua kegelapan itu Tuhan itu tetap bekerja. Ini adalah tim media dari TJC Media Team. Nah, pendeta kami ini nggak cuma tinggal di gereja, tapi mereka melangkah kepada kerumunan orang banyak, bawa pesan, tapi juga kehadiran mereka. Doa mereka, kasih mereka. Mereka mendengar keluhan mereka, mereka membagikan firman Tuhan. Mereka menanamkan benih iman. Dan kapanpun mungkin mereka juga mensupport kepada mereka keluarga-keluarga dengan nasi dan juga pertolongan keuangan. Tindakan yang sederhana, tetapi itu adalah sebuah pengingat bahwa mereka ini tidak terlupakan. Apa yang berubah dalam hidup saya adalah saya kehilangan kekasarannya saya. Sebelumnya kalau saya ngomong tuh kasar sekali. Terus saya selalu bertengkar dengan suami. Saya gak akan berhenti berargumen sampai saya merasa puas begitu. Sebelumnya waktu saya ini belum ketemu Tuhan Yesus, saya ini benar-benar tergila-gila sama judi. Tapi setelah saya berjumpa dengan Yesus, saya kagum karena kegilaan saya terhadap judi itu hilang. Saya dulunya suka ngutukin orang, dan suami saya dan saya selalu bertengkar. Setiap hari kami itu selalu bertengkar. Tapi sejak saya berjumpa Yesus, semuanya itu benar-benar berubah. Sekarang saya tahu bagaimana menyembah Tuhan, dan saya tahu bagaimana melakukan firman Tuhan. Saya benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Nah, saya mau ingatkan setiap kita hari ini, saudara. Apa yang kami lakukan di Silwai ini lebih daripada sekedar program. Tapi adalah menjadi tangan dan kaki Yesus buat mereka. Kadang-kadang orang ini gak butuh khotbah. Yang mereka perlu adalah merasa dilihat, merasa didengar, dan juga merasa dikasihi. Ini adalah jenis bagaimana kami melayani. Kami gak tunggu orang datang kepada kami, tetapi kami yang menghampiri mereka. Kami pergi kepada orang-orang membutuhkan. Kami melayani dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dan juga dengan kasih. Mari jaga api ini terus menyala. Mari terus menjangkau yang tidak terjangkau. Setiap hidup itu penting buat Tuhan. Dan karena itu mereka juga penting buat setiap kita. Jadi ini juga bukan sebuah cuma kumpul-kumpul di rumah. Tapi bagaimana membangun sebuah hubungan dengan menunjukkan kasih Yesus lewat kehadiran kami, doa kami, dan juga kepedulian yang terus ada. Kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang pertolongan dalam saat susah. Karena sometimes kadang ya pesan yang paling kuat itu bukan dari mimbar. Tapi adalah bagaimana itu pesan dikirimkan dari rumah ke rumah. Alright. So that's the importance of witnessing a soul for Jesus. Jadi itulah pentingnya menjadi saksi buat jiwa-jiwa. You know, when we disobey the Great Commission, Nah, kalau kita ini tidak taat kepada amanat agung ini, you know what will happen? Anda tahu apa yang terjadi? If we don't obey the command of Jesus, Kalau kita tidak menaati perintah Yesus ini, the lost remain lost. orang yang terhilang tetap terhilang. Again in Romans 10 verse 14, Sekali lagi di Roma 10 ayat how can 14. they believe in the one of whom they have not heard? Bagaimana mereka bisa mempercayai seorang pribadi yang bahkan mereka nggak pernah dengar. Without the preaching of the gospel, Jadi tanpa kita membagi firman, people will never hear about Jesus. orang ini nggak bisa dengar loh tentang Yesus. Millions will live and die without salvation. Jutaan jiwa akan hidup dan mati tanpa keselamatan. Why? Because no one told them about the truth. Kenapa? Karena nggak ada yang ngomong tentang Yesus ke mereka. When we continue to be silent, Waktu kita ini terus melanjutkan diam oh my aja. God, many people will go to
the lake of fire. Saudara, seram banget, banyak orang akan turun ke neraka. When we disobey the great commandment, Waktu kita tidak taat kepada amanat agung we ini, also disobey the command of Jesus. kita tidak taat kepada perintah Yesus. The command to go and make disciples. Perintah di mana harus pergi dan memuridkan. Actually, it was not just a suggestion, Sebenarnya itu bukanlah hanya saran loh saudara, but it's a command. tapi itu perintah. Jesus did not say, Tuhan Yesus nggak bilang gini, it's up to you to share. oh ya terserah kamu lah, mau bagi, oh boleh, nggak It's boleh. not an option, Itu bukan pilihan. but we are to obey. Tapi yang kita lakukan adalah taat. To ignore the Great Commission Kalau Anda abaikan ini, is a rebellion itu adalah tindakan against the King. pemberontakan terhadap We rajamu. believe that Jesus is our King. Yesus itu raja The kita, King of amin. Kings Dia adalah raja segala and the Lord raja. of Lords. Dia Tuhan dari segala So Tuhan. when we don't obey Jadi kalau kita ini tidak the taat commission of Jesus, dari perintahnya, we rebel. kita sebenarnya sedang memberontak Him. terhadap Tuhan. I want to ask you, Saya mau tanya saudara, do we love Jesus? kita mengasihi Yesus nggak? Do we love Jesus? Jesus said, Tuhan Yesus berkata begini, if you love me, kalau engkau mengasihi aku, keep my commandments. dia berkata, lakukan perintahku. It was the same question that Peter was asked by Jesus. Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan Yesus Peter, kepada Petrus. Do you love me? Dia bertanya, Petrus kamu And mengasihi Peter aku? said, Dan lalu Petrus berkata, yes Lord, ya Tuhan, I love you. aku mengasihimu. And for the second time, Lalu yang kedua kali, Jesus repeated this question. Yesus ulang pertanyaannya. Peter, Petrus, do you love me? apakah kamu mengasihi aku? Maybe Peter got annoyed. Mungkin Petrus sebel sama And he Tuhan said, Yesus. yes Lord, Dia bilang, you "Ya, know that I love you. iya, kamu kan tahu aku mengasihimu Tuhan." Once again Jesus said, feed my sheep. Lalu dia berkata, gembalakan third time- domba-dombaku. Yang For the ketiga, third time, yang ketiga, Jesus again asked Peter, dia nanya lagi, Peter, do you love me? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Yes Lord, I really love you with all Dia of my bilang heart. gini, aku mengasihimu dengan segenap hati. And Jesus said, Lalu Yesus berkata, feed my lamb. gembalakan Jesus was domba-dombaku. just telling Peter Dia cuma bilang sama that Petrus, if he loves Jesus, kalau benar kamu mengasihi Yesus, we need to share the word of God to the people. kita ini perlu untuk memberi makan dan memberikan We firman Tuhan. Christians, we are fond of saying, I love you Lord. Oh gampang sekarang untuk kita ngomong, oh I aku love you, mengasihimu, Jesus. I love you Jesus, gitu gampang. But we ignore those people. Tapi kita mengabaikan orang-orang. If we really love the Lord, Kalau memang kita ini mengasihi Tuhan, we saudara, are to share the word of God. mari bagikan firman Tuhan. We have to bring people to Jesus. Mari bawa mereka ke Yesus. Yes, of course, it's good Ya tentunya to baguslah. come to church. Anda datang ke gereja, Sing a song. Anda menyanyi lagu, We jump. lalu kita We loncat-loncat, dance kita nari buat and Tuhan, worship the Lord. lalu sembah Tuhan. But don't you remember Tapi jangan that lupa, there are a lot of people ada begitu banyak orang that need yang membutuhkan to be reminded. untuk diingatkan They need bahwa mereka butuh to hear the word of untuk God. dengar firman Tuhan. They need Mereka also butuh to come to this place untuk sebuah ajakan datang ke tempat Enjoy. ini, lalu menikmati praising Jesus. dan memuji Tuhan Praising the Yesus, Father. memuji Bapa. How can they come here Gimana caranya mereka bisa datang? if we just focus Kalau kita cuma fokus in our church services dalam gereja aja and we forget dan lalu kita melupakan to share the good news membagikan to these berita baik, kabar baik itu buat kepada mereka. people? If we disobey the Great Commission, Kalau kita tidak taat kepada amanat agung, the church becomes lukewarm and self-centered. gereja itu akhirnya menjadi suam kuku dan And you know in berfokus kepada Revelation diri chapter sendiri. 3 verse 16, Pardon? Revelation chapter 3 verse 16, Wahyu 3 ayat 16 berkata begini. and because you are lukewarm, Karena kamu ini suam kuku, I will spit you out of aku my akan mouth. memuntahkanmu dari mulutku. A church Sebuah gereja that does not evangelize yang tidak menginjil, will fossilize. Fossilize. You know fossil? It's just like a bones of an animal, a person that has no life. oh itu seperti zombie saudara. It's just a skeleton. Ya jadi kayak tulang aja, nggak So- ada kehidupan di dalamnya. When a church does not evangelize, Jadi kalau gereja tidak menginjil, it's a dead church. itu sebenarnya gereja yang maaf It's just a saudara, false- gereja yang mati. It's very important to obey Sangat the word of penting God. saudara untuk kita ini mentaati firman And the word of Tuhan. God says, Dan lalu firman berkata, if you are lukewarm,
Kalau Anda ini I will spew you out from my mouth. suam kuku, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. When the church does not evangelize, Kalau gereja ini tidak menginjili, we become focused on our comfort lalu fokus kepada kenyamanan kita and not mission. dan bukan kepada misi yang Tuhan beri. I'm so happy. Saya happy sekali Somebody come to me ada orang datang ke saya when we had our lunch. waktu kami ini makan And he siang. said to me, Pastor, Lalu bilang kepada saya, Pastor, the Lord has called us Tuhan ini panggil to kami do the mission. untuk melakukan begitu And I banyak said, misi. yes, Dan saya bilang, iya, the Lord is calling you. Tuhan memang Not memanggilmu. just you, Bukan cuma but kamu, all of us. tapi setiap kita. Our mission field Ladang misi kita are those people adalah mereka itu who have not yet known yang belum kenal our Jesus. Tuhan Yesus kita. Without the fire of outreach, Tanpa api penjangkauan, churches become religious clubs gereja akhirnya cuma menjadi klub agamawi aja. instead of rescue stations. Bukanlah menjadi tempat penyelamatan. When we disobey the great commandments, Waktu kita ini tidak taat kepada amanat agung, we miss our eternal reward in heaven. kita juga akan kehilangan upah yang kekal di surga. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, every one of us will receive what is due setiap kita akan menerima apa yang menjadi hak kita. for the things done while in the body. Ketika kita The Bible memperoleh says apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam tubuhnya ini, baik yang baik ataupun jahat. we will be rewarded Kita ini akan menerima upah according sesuai to what we have done dengan apa yang kita buat loh on earth. di bumi ini. So when we don't obey the word of God, Jadi kalau kita ini nggak taat kepada when we firman, don't obey to go Kalau and kita- preach the word of God to other people, nggak taat kepada Tuhan dan tidak memberikan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa, usually you will have your reward. tentunya Anda tidak akan menerima The upah Anda. reward of condemnation. Yeah. Jadi upah untuk tidak memberi Because Injil we adalah rebel penghakiman, against the word saudara. of God. Karena tidak memberikan Injil adalah We will pemberontakan. miss our eternal reward in heaven. Kalau Anda tidak menginjil, Anda akan kehilangan berkat kekal itu. Another one, when we don't obey the Great Commission, Yang satu lagi, kalau kita tidak taat kepada amanat agung, the return of Christ is delayed. kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan tertunda terus. I don't know if you have heard in social media Saya nggak tahu apakah saudara pernah dengar ini about this coming September, tentang ada satu sekte ya yang this year ngomong 2025. bahwa September 2025 They said mereka bilang begini, saudara, that the rapture bahwa kedatangan will Tuhan, occur pengangkatan akan this terjadi September 2025. September 2025. Ada sekte yang bilang begitu, saudara. Well, Ya, the Bible is silent firman itu kan nggak ngomong apa-apa. about the rapture. Nggak ngomong apa-apa About tentang the second kedatangan. coming. Tentang kedua kalinya But Tuhan I Yesus datang. believe Tapi saya percaya, when we continue being silent, waktu kita ini tetap diam not sharing the aja word of God, dan lalu tidak menaati firman the Tuhan, coming of Jesus kedatangan Yesus is delayed. akan terus tertunda. You know, Anda when I tahu, was young, waktu saya ini masih kecil ya, I heard my pastor preaching the second coming of Jesus. saya dengar pendeta saya itu khotbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. And he preached Dan lalu dia khotbah that there's no more tomorrow. bahwa nggak ada lagi hari That esok, Jesus will katanya. come now. Bahwa Yesus itu akan datang sekarang gitu katanya. I was too young before. Saya itu waktu itu masih terlalu But kecil. until now, Tapi sampai sekarang Jesus did ternyata not Tuhan come. Yesus belum datang. And I heard again. Dan saya dengar lagi. I keep on preaching Saya terus khotbah that Jesus is coming. bahwa Yesus itu mau datang gitu But ya. why is it Tapi kenapa sih until now sampai sekarang nih Jesus coming is delayed? kok tertunda terus ya? Why? Kenapa? Because many Christians Karena ternyata banyak orang are Kristen still silent. masih They terdiam stay in their comfort zone. dan tetap ada dalam zona They nyamannya. just sit down. Cuma duduk saja, They just sleep cuma tidur and never dan tidak pernah involved tergabung in the Great Commission. dalam amanat agung. In my heart, Hati saya, I really want Jesus to come. saya pengen banget saudara untuk I Tuhan really Yesus datang want kedua kali. Jesus will come now. Saya sangat ingin Tuhan turun ke dunia ini lagi. Because living here on earth Karena hidup di bumi ini is not really good. nggak enak ya saudara ya. But why is it that Jesus until now didn't come? Tapi kok kenapa Tuhan Yesus belum Because there datang? are still many souls. Karena ada begitu banyak Your jiwa. family, Keluarga your saudara, relatives, relasi our saudara, friends, teman-teman kita, our classmates, teman sekolah kita, our co-workers in the company. kolega kita di perusahaan. They are not yet saved.
Ternyata mereka belum There are diselamatkan. many vacant seats in the church. There are Ada still vacant chairs. ada begitu banyak tempat duduk yang kosong di gereja. And there's a need. There's a need Dan ada sebuah that you kebutuhan and me di mana saudara dan saya must help. harus tolong Winning people. membawa orang memenangkan jiwa, Bringing them to Jesus. membawa mereka kepada Yesus, Bringing them to the vacant chairs. membawa mereka kepada kursi-kursi kosong And ini I loh. believe Dan saya percaya when we do that, waktu kita lakukan itu, Jesus will come Yesus akan segera for the datang second time. untuk I kedua am kali. excited Berapa banyak yang semangat for buat itu? Jesus to come. Buat Tuhan Yesus datang kedua I'm kali. excited Berapa banyak yang to excited stand in heaven. untuk ada di surga, saudara? Are you excited? Saudara semangat nggak? Amin. I'm excited Saya itu semangat banget loh for Jesus buat pribadi Yesus to come untuk datang and will bring us, dan membawa will setiap bring me kita, and you membawa saya dan saudara to the place. kepada satu tempat. He said in John chapter 14, Di Yohanes 14, don't be troubled. dia bilang janganlah Believe bimbang in hatimu, God. percaya kepada Believe Tuhan, also in me. percaya juga In my kepadaku. Father's house Di rumah are Bapakku many mansions. ada banyak tempat tinggal. I will come there Aku akan datang ke and I will sana prepare dan aku akan menyiapkan a place for you. tempat buat engkau. Maybe you have a good house here, Mungkin saudara punya rumah bagus ya, but that's nothing compared tapi nggak akan bisa dibandingkan to the house dengan sebuah rumah that Jesus prepared for us. yang Yesus itu siapkan buat Or else kita. you have no house here. Atau mungkin saudara nggak punya You rumah might di sini. be just some renting a place, a room for you. Mungkin Anda cuma sewa kamar atau sewa rumah. But don't you worry. Tapi jangan khawatir. Jesus Tuhan has Yesus prepared sudah menyiapkan a mansion for us. sebuah mansion tuh rumah gede In loh heaven. saudara buat kita. Amin. But how will it come Tapi gimana if we keep silent caranya itu bisa jadi And kalau kita never diam involved. aja dan gak pernah terlibat in a greater dalam penginjilan itu, dalam amanat agung itu. Jesus will return Yesus akan kembali after the gospel setelah Injil itu reaches all nations. menjangkau semua bangsa. If the church remains passive, Kalau gereja itu pasif the terus, fulfillment of prophecy is delayed. kegenapan dari nubuatan itu ya tertunda terus. Church, Gereja, our obedience ketaatan kita can hasten the coming of bisa the Lord Jesus. mempercepat kedatangan Yesus. When we don't obey the Great Commission, Waktu kita tidak taat kepada amanat agung, we forfeit the privilege. We forfeit the privilege of partnership with God. kita itu menyia-nyiakan sebuah kehormatan untuk berpartner dengan Tuhan. I believe God could send angels Saya percaya sih Tuhan bisa kirim malaikat to preach the word of God. untuk baikan firman Tuhan. But Tetapi He chooses us. He chooses us dia itu pilihnya kita to sayangnya spread the message. untuk membaikan firman itu. I remember Saya ingat sekali ya, Queen Esther. Ratu Esther. While Esther was in the palace Waktu dia itu lagi ada di King istana Artaxerxes, dengan Raja Artaxerxes, his uncle Mordecai omnya Mordekai, got trouble mereka itu dapat masalah because Mordecai karena Mordekai know tahu the situation of the Israelites, the situasi Jewish dari people. orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada hari itu. They are in trouble. Mereka itu dapat masalah, All the Jewish people might be executed to death. kemungkinan bahwa semua orang Yahudi itu akan dihabisi, saudara. So he went to Queen Esther. Lalu Mordekai mendatangi And he said Ratu to Esther, Esther, dan dia berkata kepada Esther begini, Esther, Esther, If you remain silent, kalau kamu diam aja, deliverance will arise from another place. keselamatan buat orang Yahudi bisa But aja you datang dari orang lain. And your family Tetapi kamu dan will keluargamu perish. akan sirna. What I mean is that Maksud saya if begini, we saudara. remain silent, Kalau Anda nih diam aja, God will use other people Tuhan itu bisa aja pakai orang lain to share the word of God. untuk membagikan firman But as for Tuhan. you Tapi Anda who keep silent, yang diam saja, you Anda and your family dan keluargamu will perish. bisa sirna. That's what Mordecai said to Esther. Itu yang Mordekai bilang kepada Esther. It was a big challenge for Esther Walaupun itu memang tantangan not to besar buat hide her Esther identity. untuk tidak menyembunyikan identitasnya. She should come to her husband Bagaimana dia The datang king. kepada suaminya yaitu seorang raja and tell her husband dan bilang kepada suaminya about the situation tentang situasi of his people. umatnya. Same also in our time. Sama juga dengan masa ini. We should not remain silent. Jangan diam saja. There are a lot of people Ada banyak orang
need Jesus. yang butuh Yesus, saudara. And only us. Dan cuma Only kita, you, cuma saudara. the Lord will use. Tuhan akan bring them menjangkau to mereka Jesus. lewat engkau. Never keep silent. Jangan pernah tetap diam. Sometimes in the social media, Kadang ya di media sosial, the unbelievers, orang-orang yang tidak percaya, they are very vocal mereka itu vokal sekali, in saudara. posting Ini itu, ungodly articles. dan mereka memposting hal-hal yang sangat tidak ilahi, saudara. And also, Dan Anda tahu, there are many believers ada banyak orang percaya post in their social media yang ngepost di sosial media mereka about nonsense. tentang hal-hal yang gak penting, yang gak masuk akal. But I want you to know Tapi saya mau Anda that there ngerti is a need bahwa ada sebuah kebutuhan flood our social media account. untuk Anda itu the word of membanjiri God. media sosial Anda dengan firman Never be silent. Tuhan. Jangan diam. Telling the people, Bilang sama about orang-orang Jesus. tentang Yesus. you need to go. Anda perlu pergi. Maybe the Lord is calling you to come and go to other countries. Mungkin Tuhan panggil saudara untuk And share pergi the ke word of bangsa-bangsa dan juga membagikan firman Tuhan. Don't disobey Jangan Anda the tidak call of taat God. dari panggilan Tuhan Because ini. there are a lot of people Karena banyak orang sebenarnya waiting for you. menantikan Anda. They will come to Jesus Mereka akan datang kepada Yesus because you karena saudara obey, taat, you respond respon the call saudara of God. kepada panggilan Tuhan itu. In Isaiah, Dalam Yesaya, he said, I hear the Lord. dia dikatakan aku mendengar Tuhan. He said, Dia who berkata, will go for us? Pardon? God said, who will go for us? Tuhan berkata, siapa yang mau aku utus? Isaiah heard that. Yesaya mendengar itu. And he said, Dan dia bilang, here I am, Lord. ini aku Tuhan, Send me. utuslah aku. Tonight, Malam ini, the Lord is calling you Tuhan sedang panggil You and me. saudara. Saudara dan saya to go. untuk pergi. Will you be willing to say, Apakah saudara mau untuk here I bilang, am, Lord? ini aku Tuhan? Maybe the mission is not in the other country. Mungkin misi itu bukanlah Anda ke bangsa-bangsa, But your mission field is tapi mungkin ladang misi saudara, your own family, keluarga saudara sendiri mungkin, your parents, mungkin orang tua saudara, your children, atau mungkin anak-anakmu, your relatives. atau saudaramu. They need you Mereka butuh Anda to speak to them, untuk ngomong sama mereka, invite them undang mereka to come to the church, untuk datang ke gereja, come to Jesus. datang kepada Yesus. And I believe Saya percaya they will be saved. mereka akan diselamatkan. Will you be willing to say, yes, Lord? Saudara mau nggak untuk bilang, iya Tuhan, Send me. kirim aku Tuhan, Send me, Lord. kirim aku Tuhan. If you remain silent, Kalau Anda tetap diam, says here in Esther chapter 4 verse 14, di Esther dikatakan begini, deliverance will arise from another place. keselamatan akan datang dari But you tempat and your lain, family will tetapi perish. kamu dan keluargamu akan sirna. So in my summary with the message that I have tonight, Jadi kesimpulan dari pesan saya malam ini, disobedience to the Great Commission ketidaktaatan kepada amanat agung, means artinya souls are lost. jiwa-jiwa itu tetap terhilang, The church grows cold. gereja menjadi dingin, Jesus' return is delayed. kedatangan Yesus tertunda, Our reward is diminished. upah kekal kita hilang. When we disobey the Great Commission, Waktu kita tidak taat kepada amanat we agung, dishonor the one who saved us. kita tidak menghormati Dia yang Jesus menyelamatkan save kita. us. Karena Yesus sudah You selamatkan are kita. already saved because of Jesus. Anda sudah diselamatkan karena Jesus Yesus. died on the cross for all Dia of us. mati di kayu salib buat setiap kita. But if we keep silent, Tapi kalau kita diam saja, we dishonor the one kita tidak menghormati who saved us. yang menyelamatkan kita. The question is, Pertanyaannya, am I fulfilling apakah saya ini sedang the menggenapi Great Commission amanat agung ini in my family, dalam keluarga saya, my community, dalam komunitas saya, my nation, dalam nation? dalam bangsa saya? So are we fulfilling the Great Commission? Sebenarnya kita ini sedang menggenapi nggak amanat agung ini? Another question is my Pertanyaan lain, church apakah gereja saya making disciples? memuridkan? And I believe Saya percaya loh, that Jesus did not raise up people just to be saved. saya percaya Tuhan tidak hanya membangkitkan Jesus raised orang-orang up cuma leaders. diselamatkan,
Tapi Tuhan menyelamatkan untuk jadi pemimpin. Setiap every kita, member setiap anggota must be a leader. harusnya tuh jadi pemimpin. Leaders in a sense Pemimpin maksudnya that you will begini. lead people for Christ. Di mana Anda bisa memimpin orang-orang kepada Sometimes Kristus. we don't understand the word leadership. Kadang kita nggak mengerti betul kepemimpinan itu apa. We think that having a position in a church Kita pikir punya posisi di is already gereja. leadership. Oh, udah pemimpin. Well, another Kenapa? part, you might be right. Iya, dalam satu sisi itu But the benar. leadership that God said in the Bible Tapi kepemimpinan yang Tuhan bilang di dalam is a firman leadership adalah that kepemimpinan will lead yang memimpin people orang-orang to Jesus. kepada Yesus. Sometimes you count yourself. Yes, I am a leader Kadang-kadang Anda menganggap gini, oh ya saya ini pemimpin. because I am a worship leader. Kan saya ini WL. I am a leader Saya ini pemimpin. because I am the president of an church organization. Karena saya adalah presiden dari But the organisasi question is, gereja. Tapi Are you pertanyaannya, leading people to Jesus? Anda memimpin orang kepada Yesus A enggak? true leader. Pemimpin yang sebenarnya, yang That's sejati, what I understand the word of God. itulah yang saya mengerti dari firman Is the ini. one Adalah mereka who lead a person yang memimpin seseorang kepada Yesus. to tonight. Jadi malam ini There's a challenge for every one of us. ada tantangan buat setiap kita. There's a need Ada sebuah to kebutuhan become a true leader for Jesus. untuk menjadi pemimpin yang sejati buat Tuhan Yesus. We need to answer the call of God. Kita ini perlu sekali untuk jawab panggilan ini. Go, Mari pergi, win souls, memenangkan jiwa, and make disciples. dan memuridkan saudara. And Jesus will come. Karena Yesus akan datang. So again, the question is, Sekali lagi pertanyaannya, am I winning apakah souls for saya Jesus? memenangkan jiwa-jiwa buat Am Yesus? I making disciples for Jesus? Apakah saya ini memuridkan buat Tuhan Yesus? Or maybe I'm just making some programs. Atau saya cuma bikin program aja? There's a need Ada kebutuhan to saudara. answer the call Untuk kita ini jawab The panggilan ini. challenge. Tantangannya of winning souls untuk memenangkan jiwa and making disciples. dan memuridkan. Again, going back to Matthew chapter 28, Kita kembali ke verse Matius 18, 19 to 20. 28, 18, 19, 20. It was from the mouth of Jesus. Itu keluar dari mulut Yesus. Never from the mouth of Paul, Bukan dari mulut Paulus. neither from Peter, Bukan dari or Petrus. from any apostles, Atau bukan dari mulut but dari it's from the rasul yang lain. mouth of Jesus Tapi itu keluar dari mulut that Yesus. calls every one of us Panggilan itu buat setiap to kita go untuk pergi win souls. memenangkan jiwa. Not just to win souls, Bukan cuma menangkan mereka, but to make disciples. tapi juga memuridkan mereka. Actually, we are just small ministry. Sebenarnya awalnya kami pelayanan yang sangat kecil. We started a very humble beginning. Aduh, permulaan kami itu rendah hati sekali lah saudara. We don't have people. Kami nggak punya orang. We don't have church. Kami nggak punya gedung gereja. When we started the ministry, I only have a member. Number one is my wife. Waktu saya mulai pelayanan, And the second one was my mother. anggotanya cuma satu, But she already passed away. ya, saya punya membernya satu, istri saya When juga I punya preach saudara God's tapi word, sudah meninggal. When I preach the word of God, Waktu saya khotbah, I preach like there's 1,000 in front of me. saya khotbahnya kayak udah KKR 1000 orang saudara. When my wife would say, excuse me, I'll go to the toilet. Waktu istri saya ngomongin, permisi saya mau ke toilet. My mother will only be the one to listen to my preaching. Mama saya adalah satu-satunya yang dengar khotbah saya saudara. But I preach Tapi saya terus like I have khotbah 1,000 people. seakan-akan saya ini punya Listening jemaat to me. 1000 untuk dengerin saya. So the Lord has put a burden in my heart Dan Tuhan naruh sebuah beban itu, Passion. sebuah passion to raise up people in the church. untuk membangkitkan jiwa-jiwa di gereja. Yes, going to Bible school is good, Ya memang ke sekolah Alkitab belajar itu bagus. but Tetapi people are not ready. orang ini gak They siap. don't have time to go to Bible college and spend years there. Banyak orang gak punya waktu bertahun-tahun harus sekolah Alkitab dulu saudara. So the Lord said in my heart, Jadi Tuhan bilang sama saya begini. why don't bring the Bible school inside the church? Kenapa gak kamu bawa Bible School itu ke Training gereja? people. Jadi supaya semua orang, Teaching people, lah kamu bisa bawa orang, ngajarin choosing orang, people, selecting people, memilih orang-orang juga.
form them to become leaders. Bentuk mereka jadi pemimpin. And after you form their character. Dan lalu setelah kita bentuk After you karakter mereka, form Jesus in their Anda hearts. bahasa saya ya, memahat Yesus dalam hidup Send mereka. them. Lalu kirim mereka To share the word of God. untuk membagikan firman Tuhan. And so tonight, Jadi malam ini, you don't need to come and go to Bible colleges. Anda nggak harus Because you have your family. karena Anda You have your business. nggak harus ke sekolah You Alkitab have your ya. work. Anda punya keluarga mereka, Anda punya keluarga Anda punya kantor Anda punya pekerjaan Anda. But if you obey Tapi kalau Anda taat the word of God, kepada firman the Tuhan, challenge tantangannya to share the word of God kepada tantangan To untuk win membagikan firman souls. Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa and make disciples. dan memuridkan. You know, Anda tahu, I commit myself to God. saya ini berkomitmen kepada Tuhan. And the devil would like to block my way in the ministry. Dan iblis itu mencoba untuk menghalangi jalan Out of saya my dalam pelayanan. experience, I already told that when I preached there in Semarang. Saya udah khotbah ini di Semarang, saudara. That some people Ada seseorang, ada would like kelompok to orang stop me yang mau nusuk saya in preaching the word of God. waktu saya ini khotbah firman. He said to me one day, Dia berkata kepada saya satu hari, "Are you Pastor Hayoma?" Bapak Pastor Hayoma bukan? Yes, I am. Saya bilang iya. You know, Pastor, Anda tahu Pastor? somebody Ada orang hired me menyewa saya to pin you down, untuk membunuh to Bapak. kill you. Untuk bunuh Bapak loh. I was paid with just $100 Saya ini ya, kepala saya harganya untuk dibunuh cuma $100, to saudara. kill you with my gun. Untuk bunuh Bapak pakai pistol saya. Why? Kenapa? I don't know. Saya juga nggak tahu kata pembunuh bayarannya. You know, from your house Dari rumahnya Bapak to the office you are working, sampai ke kantor Bapak I kerja. keep following you. Saya ini tetap ngikutin Bapak. I loh. have my 9mm gun. Saya udah pistol saya udah siap. And I was about to click Nah, waktu saya mau tarik pelacu My God. pistolnya to kill you. untuk bunuh Bapak. Remember, Ingat, I'm already paid for your head. saya ini udah dibayar loh di depan untuk bunuh Bapak But katanya. the moment I will shoot you with my gun, Tapi waktu saya mau bunuh Bapak ya, the Lord touched me. ada sentuhan Tuhan. And I have a question. Dan lalu saya punya pertanyaan. Why I'm gonna kill this good person? Kenapa ya saya mau bunuh orang baik ini? You know, he repent. Anda tahu He said, dia bertobat, dia diselamatkan. Pastor, jadi pendeta saudara. forgive me. Lalu Forgive me, Pastor. dia And I berkata led ampuni him to saya pastor. Christ. Dan I lalu tell him about Jesus. saya pimpin dia kepada Yesus. And good thing he accepted Jesus. Dan bagus loh dia terima Tuhan Yesus. But after he accepted Jesus, he said to me, Tapi setelah terima Tuhan Yesus dia bilang begini loh. Pastor, would you like me to kill those people? mau nggak saya bunuhin For kelompok you? orang itu buat pastor? For free. Gratis. You don't need to pay Nggak usah for me. bayar, nggak usah bayar pastor. And I told him, Saya bilang begini saudara. no brother, Janganlah Pak. I love these people. Saya mengasihi mereka. You don't need to kill them. Kamu nggak perlu bunuh mereka lah. That person was amazed. Orang itu kagum saudara. Only then I didn't see him anymore. Lalu setelah itu saya nggak ketemu lagi. And I just heard Saya cuma dengar that the government bahwa pemerintah already took him. I'm afraid to tell the exact word. Oh iya, saya takut But- ya ngomong kata-katanya lah ya. He was in another life again. Ya pokoknya udah di tempat lain lah saudara. Brothers and sisters in the Lord, Saudara-saudariku dalam Tuhan, can separate us from the love of God. tidak ada loh yang bisa memisahkan Not kita dari kasih Tuhan. tribulation, Tidak ada penganiayaan, not your situation. Maybe you tidak are ada suffering situasi financially. apapun. Mungkin Anda menderita secara keuangan. That's not a hindrance for you. Itu bukanlah penghalang buat Maybe you Anda. have problems in your family. Mungkin Anda punya masalah keluarga. Maybe you have problems in your business. Mungkin ada masalah dalam bisnis saudara. But that's not the hindrance Tapi itu bukan that penghalang. you will not fulfill Di mana engkau tidak the bisa command of menggenapi God perintah Tuhan ini. to win souls Untuk memenangkan jiwa. and make disciples. Dan memuridkan. You know, as a Anda tahu? result, I keep on sharing the word of God. Saya terus membagikan firman And Tuhan. thank God, Dan saya bersyukur. we saw thousands of people. Saw thousands of people Oh, kami menabur kepada ribuan orang. coming to Jesus. Kami melihat ada ribuan orang datang kepada Next Yesus. month, Bulan depan, you know, I know you know Pastor Johan, saya tahu Anda semua kenal Pastor Joe. and with my interpreter,
ya 12 of them, they will be 12 dari coming to the Philippines, to our place. tim dari Soar Ministry akan datang ke tempat kami. And we are expecting for 3,000 to 4,000 people. Dan kami mengharapkan yang datang itu sekitar Join 3.000, with the meeting. 4.000 orang akan bertemu dalam satu With the KKR. saints, Dalam sebuah they KKR. will share the word of God Dan kita akan bagikan sama-sama firman to these Tuhan thousands of people. kepada ribuan orang. You can be a part of that Anda bisa menjadi bagian itu. in prayers, Dalam doa, in financial support, mungkin Anda mau menabur untuk itu juga boleh. in moral support. Dalam bantuan moral bagus juga saudara. But I believe also Tapi saya juga percaya that many of you ada banyak dari saudara will rise up akan bangkit and we will go to those people dan kita akan menjangkau that mereka need Jesus. yang butuh Yesus. I believe Saya ini percaya sekali that the Holy Spirit bahwa Roh is Kudus speaking to each one of us, sedang bicara kepada setiap kita convicting you untuk mengingatkan kita, menggerakkan kita to say yes, Lord, untuk berkata iya to the Tuhan. call of God. Aku berkata iya kepada You panggilan might ini. not go to other countries. Mungkin Anda nggak harus ke negara You lain. might not become a preacher like me or this brother Johan. Atau mungkin Anda nggak harus jadi pengkhotbah seperti saya atau Yoha, nggak harus. But God can use your life Tapi Tuhan bisa sungguh pakai hidupmu in such a unique way. dengan cara yang sangat unik. Remember, Ingat baik saudara, there are many people ada banyak sekali orang assigned for you. yang sebenarnya tugasnya saudara. You can be their only messenger. Anda mungkin satu-satunya And when pembawa you say pesan. no to the call of God, Kalau Anda bilang tidak kepada panggilan people ini, will be condemned to hell. mereka itu akan mengalami neraka loh saudara. There's a need for every one of us Jadi ada sebuah kebutuhan To buat say, setiap "Yes, kita Lord." untuk berkata iya Tuhan. tonight. Malam ini Don't say no to the call of God. jangan tolak panggilan ini. He's calling. You need to offer your life to Him. Mari persembahkan hidupmu You kepada need to Tuhan. say yes, Lord. Katakan I iya commit Tuhan. myself to Aku the commission. berkomitmen kepada amanat agung ini. Would you please stand up with me? Saya undang saudara I'm bangkit almost berdiri. finished with my message tonight. Saya akan selesai dengan firman ini. So I want you to stand up with me. Mari bangkit berdiri And maybe sama-sama. the music team will also remember what Mordecai told told Queen Esther. Ingat apa yang Mordekai bilang kepada Esther saudara. Esther, if you keep silent, Esther, kalau kamu tetap diam, salvation will come keselamatan akan datang from other places. dari tempat lain. But you Tetapi and your kamu family dan keluargamu will perish. akan sirna. Same message Pesan yang sama. for every one of us. Ini buat setiap If kita. you keep silent, Kalau Anda tetap diam, well, ya the saudara, Lord can raise other people Tuhan bisa banget bangkitkan orang lain. for those people that need Jesus. Buat mereka yang sebenarnya membutuhkan Yesus. But you Tetapi engkau and your family dan keluargamu will perish. bisa sirna loh saudara. It's a warning. Itu adalah sebuah peringatan. Brothers and sisters in the Lord, Saudara-saudariku dalam Tuhan. I am asking you Saya minta kepada saudara. to say yes. To say yes to the call of God. Mari bilang iya kepada panggilan Tuhan. Respond Mari respon saudara. to the Great Commission. Kepada amanat agung ini. Lift up your hands to the Lord Mari angkat tanganmu ke Tuhan. and say, yes, Lord. Kami berkata iya Tuhan. I will go. Aku mau pergi. I will go. Aku mau pergi buat Tuhan. I will win souls. Aku akan menangkan jiwa buat I Engkau. will make disciples. Aku akan memurid. I will help expanding Aku akan tetap the berdiri. kingdom of God. And I Walaupun gak ada believe yang mau the berdiri. Lord is talking to your heart. Saya tahu Tuhan bicara kepada setiap kita. As you lift up your hands to the Lord, Waktu engkau angkat tanganmu ke the Tuhan. Lord sees your heart. Tuhan lihat hatimu. And He will be happy Dan dia akan sangat bersuka. hearing your voice Dengar suaramu. to say yes, Lord. Berkata iya Tuhan. Would you please close your eyes for a moment? Mari tutup matamu. As you close your eyes, Waktu Anda tutup mata. would you please continue raising up your hands to the Lord? Mari tetap angkat tanganmu ke Tuhan. You might say, "Oh, I'm already too old Tuhan, mungkin Anda berkata gini, Tuhan aku udah terlalu for that tua vision." untuk No. kami ini menginjili. There's no old or young to the vision. Nggak ada terlalu tua, terlalu Lord is muda untuk calling ini. Tuhan tetap panggil saudara To respond to the call. untuk merespon kepada panggilan ini.
Yes, raise up your hands to the Lord. Mari angkat tanganmu ke Tuhan, saudara. As you raise your hands to God, Waktu engkau angkat tanganmu, I invite you to come forward and I will pray for you. mari maju ke depan. Saya mau doakan saudara sekali lagi. Come quickly. Dengan cepat saudara, mari maju. You come forward. Saya undang saudara Don't maju care ke who depan. you are. Tidak peduli siapapun saudara. You might be a simple members of the church. Mungkin Anda adalah anggota dari gereja yang sangat And sederhana. if you say yes, Lord, Dan kau berkata, iya the Tuhan. Lord will raise you up. Tuhan akan membangkitkan saudara. Mari maju. Or Boleh maybe datang ke you depan. are one of the key leaders in this church. Mungkin Anda adalah seorang But the Lord is calling you Anda adalah seorang pekerja dari gereja ini, tetapi Tuhan juga panggil to step to saudara another level untuk mengambil suatu langkah lebih lagi of doing the ministry, dalam pelayananmu. getting out from your comfort zone Keluar dari zona nyaman saudara mungkin and be a part dan jadi bagian of the Great Commission. dari amanat agung ini. Thank you, Lord. Terima As we sing kasih. the song.